Halo semuanya, ketemu lagi di IO Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya lancar rezekinya. Pada video kali ini, IO Irwan masih akan membahas tentang revitalisasi satuan pendidikan. Pada video sebelumnya sudah banyak sekali video tentang revitalisasi ini. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa. Kita lihat saja di panduan terlebih dahulu. Mekanisme belanja di sini kita akan melakukan pembelanjaan barang jasa. Tentunya kita harus melakukan perencanaan dan rencana ini dilakukan oleh pelaksana P2SP ya. Kemudian untuk perencanaan belanja ini, sekolah atau satuan pendidikan menyusun dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa, baik dari Siplah maupun yang di luar Siplah. Kemudian dokumen perencanaan sebagai mana dimaksud huruf A disusun berdasarkan kebutuhan barang dan jasa, kemudian rencana kegiatan anggaran yang telah kita buat atau dari RAB. Selanjutnya, rencana kegiatan anggaran pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan sesuai dengan aplikasi Revit. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, yang penting di bagian ini, dokumen perencanaan sebagai mana dimaksud pada huruf A, harus berisi yang pertama jumlah barang jasa. Jadi, barang jasanya itu kita butuh berapa buah, berapa kilo, berapa biji, kemudian berapa meter persegi. Nah, itu seperti itu. Kemudian spesifikasi atau ruang lingkup barang jasanya seperti apa, waktu dan lokasi setelah terimanya, waktunya kapan dan lokasinya di mana, kemudian alokasi anggaran, serta yang kelima adalah persyaratan penyedia. Kemudian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf A sesuai dengan metode pengadaan yang dipilih. Nah, ini terkait dengan Siplah atau di luar Siplah ya. Terkait di sini dijelaskan di poin F. Kemudian untuk pengadaan barang dan jasa yang melalui Siplah ini aturannya ada 3 ini ya. Standar atau dapat distandarkan, memiliki sifat risiko rendah, harga sudah terbentuk di pasar. Kemudian bagaimana dokumen perencanaannya? Sebelumnya mungkin IO Irwan sudah membahas, tapi pada video kali ini kita akan menggunakan aplikasi yang memudahkan. Aplikasinya cukup sederhana. Kita memiliki daftar menu perencanaan barang jasa. Di sini ada beberapa kategori yang sudah saya buat, ada di APD, kemudian ada di MMT, kemudian material kayu dan kusen. Ini mungkin membuat pintu, jendela, daun pintu, daun jendela. Kemudian alat elektronik, ini seperti lampu, kabel, kemudian stop kontak, saklar, lampu, kemudian alat-alat lainnya mungkin yang dibutuhkan. Kemudian material dinding itu bisa kita butuhkan adalah semen, pasir, batu bata merah, besi, kemudian batu pecah, cat dinding, atau kawat. Nah, di material atap itu bisa dengan rangkanya, bisa dengan kayu, material kayu, atau bisa dengan material baja ringan atau dengan besi baja CNP. Kemudian material lain ini nanti bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya mau diganti, silahkan diklik kanan. Misalnya di sini klik kanan. Kemudian nanti tinggal diganti mau apa misalkan kita butuh ember ya. Nah, ember di situ kita ganti. Nah, lalu untuk seperti apa dokumennya, misalnya kita cek di bagian ini saja, helm pelindung, kita klik. Nah, untuk dokumennya bentuknya formatnya seperti ini. Nanti ada nama satuan pendidikan, alamat satuan pendidikan, kategori barang jasanya ini apa tadi, helm pelindung, kemudian jumlahnya butuh berapa, kita tulis di sini, helm butuh 12 buah misalkan, kemudian materialnya, spesifikasinya seperti apa. Nah, ini ya materialnya plastik, termoplastik, nah yang kuat, tahan benturan. Kemudian kapan serah terimanya di sini muncul. Nanti ini sudah rumus otomatis ya. Kemudian lokasi serah terimanya di mana,
samakan saja dengan nama satuan pendidikan. Alokasi anggarannya silahkan dituliskan sesuai anggaran yang sudah direncanakan. Kemudian nanti juga ada di bagian bawah ini adalah tanda tangan dari pelaksana, karena pelaksana nanti juga yang menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa kalau dilihat dari SK P2SP. Kemudian untuk tanggal di sini, baik untuk tanggal penyusunan ini perencanaan maupun nanti tanggal waktu serah terima, ini saya beri waktu plus 3 ya, 3 hari. Jadi kalau nanti teman-teman mau 5 hari, misalkan ini teman-teman di waktu serah terima nanti di rumusnya tambah saja 5. Nah, nanti akan berubah 5 hari. Kalau mau 4 hari ya tinggal tambah 4 gini. Nah, untuk tanggalnya di sini formatnya adalah tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ini tanggalnya misalnya 19 garis miring 8 garis miring 2026. Nanti formatnya akan otomatis berubah. Nah, seperti ini. Tanggal di sini berubahnya akan di sini. Kemudian kalau di sini tadi plus 4 maka 23 Agustus. Nah, sini saya plus 3 saja. Nah, ini nanti seperti itu. Kemudian kalau kita mau mengedit bagian yang lain di menu utama, misalnya kita kembali ke menu utama, misalnya di material dinding di bagian semen misalnya. Nah, mungkin semen itu kan tidak mungkin kita bisa beli satu kali ya. Misalnya kita butuh semen itu kalau kita beli satu kali mungkin malah bisa jadi mengeras kan. Mungkin kita akan beli beberapa kilo terlebih dahulu kan. Satuannya untuk semen mungkin ada yang kilo, mungkin ada yang sak ya. Kalau saya ini menggunakan satuan kilo. Kalau 400 kilo 800 kilo itu kalau satu saknya 40 berarti sekitar 20 sak ini. Nah, ini saya copy saja. Di sini saya copy, kemudian saya letakkan di sini. Saya paste atau Ctrl V. Lalu di sini nanti kita tambahi back layout di break, insert back break. Nah, kemudian nanti pasti akan tidak tercetak ya, karena ini saya buat print previewnya. Nah, di sini bisa di print area, set print preview lagi. Nah, ini untuk yang pertama misalkan 22 Agustus atau misalkan saya pesannya di 23 Agustus ya misalnya. Kemudian ini datangnya tanggal 26 Agustus. Nah, kemudian di perencanaan kedua ini misalnya saya belinya tanggal 1 September ya. Ini cuma asal, tidak tahu apakah hari libur atau tidak. Nah, ini mungkin pengennya 2 hari saja. Nah, jadi seperti itu. Kalau nanti pengen nambah lagi ya silahkan di copy lagi, atau tadi kan sudah ngopi. Ini coba. Nah, kalau tidak bisa ya di copy dari sini. Nah, dari salah satu ini juga bisa. Ini copy, letakkan sini ya. Nah, ini di sini insert break ya, back insert back break. Nah, kemudian biar bisa dicetak ya ini print previewnya sampai yang bawah, set print area. Dan misalkan ini saya mau beli bulan Oktober. Nah, misalnya bulan Oktober saya mau beli. Nah, ini bisa. Jadi, nah ini kalau kita ganti misalnya Oktober tinggal sedikit, misalnya 100 kilo, 120, nah, berarti 3 sak. Nah, ini tadi misalkan butuhnya lebih banyak, misalkan 1600 berarti 40 sak misalkan. Itu contoh kalau perencanaannya semen misalnya kan tidak mungkin langsung banyak. Tapi kalau misalkan besi, coba kita ke besi. Nah, besi di bagian ini misalnya besi 10.
material dinding ya, besi beton 10 mili. Nah, ini misalkan besi itu mau beli berapa kilo misalnya. Misalnya 700 ya, 700 kilo. Nah, 700 kilo itu sekitar atau 740 ya misalnya. Nah, satu batang besi yang 12 meter itu perkiraan 7,4 kilo kalau tidak salah. Kemudian ini 7,4, 740 berarti ini 10 batang. Nah, ini. Tapi kalau cuma 10 batang kan kurang ya. Nah, misalkan ini 7.400 berarti 100 batang nih. Nah, ini besi berarti materialnya diganti besi. Nah, ini rencananya mau berapa hari? Misalnya 6 hari. Nah, seperti itu. Kalau mau tambah lagi ya di copy lagi. Kalau ini tanggalnya misalnya ganti 29 Agustus misalnya. Nah, ini sudah berubah jadi 4 September. Jadi ini aplikasinya untuk dokumen perencanaan ya. Yang intinya setiap barang atau jasa yang akan kita beli atau kita gunakan ini sudah kita rencanakan sebelum kita memulainya, sehingga nanti dalam pelaksanaannya kita memiliki perencanaan yang baik, mau beli apa, sebanyak apa, kapan belinya, kemudian kapan sampainya, sehingga nanti diharapkan dengan seperti ini pekerjaan bisa berjalan dengan lebih optimal. Nah, nanti kalau kamu cetak kan seperti ini ya, tinggal print atau nanti bisa save as ke PDF kalau sudah ditandatangani, atau dicetak baru ditandatangani, scan lagi juga bisa. Jadi ini aplikasi untuk dokumen perencanaan barang dan jasa, perencanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi nanti bisa memudahkan teman-teman semuanya yang sedang melaksanakan program revitalisasi satuan pendidikan. Teman-teman bisa cek di tautan deskripsi video ini untuk check out aplikasi ini, harganya sangat terjangkau. Teman-teman juga bisa check out untuk yang laporan administrasi, laporan keuangan, atau laporan kegiatan lainnya, harganya juga sangat terjangkau. Sudah banyak yang check out, semoga yang check out aplikasinya atau file-filenya semuanya bermanfaat dan tentunya bisa membantu teman-teman semuanya menyelesaikan program revitalisasi satuan pendidikan ini dengan lancar, aman, dan tentunya sesuai dengan yang diharapkan. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa beri dukungan ke channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.